Kalau wakaf perasaan bisa nggak? Ih, malu nanya begitu. Udah tahan-tahan tadi mau ketawa itu. Wakaf. Wakaf harta, kan? Wakaf jasa, ya nggak sih? Nggak tahu. Tanah gitu kan, biasanya tanah tuh. Wakaf kayak sodako kan ya? Buat dibagi-bagiin atau bisa nanti digunain oleh banyak orang gitu. Wakafin tanah kali ya. Ini tanah mulia, ada apa sih dengan tanah? Karena manusia juga tercipta dari tanah kan. Apa saya wakafin diri saya sendiri untuk masyarakat? Atau uang, atau misalnya masjid dan sebagainya seperti itu. Yang intinya itu bermanfaat buat semua orang gitu. Banyak orang yang pakai itu. Anjay. Anda menjebak saya. Nggak tahu. Ngeselin nih. Gue gak tahu, beneran sumpah gak bohong. Kalau nggak salah nih, Al-Baqarah ayatnya 261 262. Kalau nggak salah sih, ya soalnya sering tuh di masjid-masjid ada ayatnya. Dicantumin kan kalau wakaf kan ini tanah siapa, pemberian dari siapa, tahun berapa gitu. Nyuci, mandi, ya seperti ini di sini. Waktu itu kan hari udah mau wajan, jadi nggak sempat nyuci, direndam aja bajunya. Setelah itu ada garis-garis kuning gitu. Ternyata wakaf nggak hanya tentang uang, tapi bisa juga yang lain. Contohnya kayak ini, ini air. Tadi ya keahlian itu ya, iya sumur. Bisa berguna juga buat banyak orang. Impact-nya tuh bahkan dia bisa sampai jangka panjang, dunia akhirat tuh melingkupi itu. Pengen banget buat wakafin hal-hal yang seperti itu, seperti sumur, air bersih dan sebagainya yang mana bermanfaat buat adik-adik kita tadi, seperti itu. Iya, percaya. Percaya banget. Ini gue ada 100.000 nih. Ya, bisa karena kalau kita beramal itu yang dinilai itu adalah ikhlasnya, bukan karena hitungannya duit gitu, bukan melulu nominal. Kalau menurut saya, kalau salah ya tolong dikat ya. Soalnya malu. Boleh kalau ada. Hari ini banget. Tolong ya. Ntar gue gak ada ongkos pulang nih bang, sorry. Punya impian masing-masing ya, tapi kalau gue pribadi sih pengen banget punya tanah wakaf atau suatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena gue belum gajian ya, jadi kayaknya dikit aja dulu deh. 100 kali. Karena jangka panjang, jadi meskipun kitanya misalnya udah gak ada yang meninggal gitu kan, itu kayak sedekah kita masih ngalir gitu. Jadi masih bisa digunain buat banyak orang gitu. Masya Allah, kalau kita lihat dari video tadi, ternyata sebagian teman-teman kita sudah paham tuh apa itu wakaf, dan sebagian yang lain mungkin belum tahu apa itu wakaf. Insan muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaf itu diambil dari bahasa Arab, wakofa, artinya menahan. Menahan dari apa? Menahan harta untuk digunakan dalam kebaikan. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 98, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Tidak akan pernah mendapat kebaikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Insan muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaf ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satunya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ketika seorang anak Adam atau manusia itu meninggal, maka terputus semua amalnya illa min salasatin, kecuali 3 perkara, kecuali 3 amal yang tetap mengalir pahalanya. Satu di antara 3 amal tersebut, kata Rasulullah, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Wakaf termasuk kategori sodakoh jariyah, yang berarti keutamaannya, kebaikannya, pahalanya tidak akan pernah putus walaupun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bayangkan ketika kita sudah kembali kepada Allah, semua amal kita diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena pernah bersedekah jariyah, karena pernah berwakaf, maka wakafnya kita, sedekah jariyahnya kita akan terus mengalirkan pahala untuk kita walaupun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin secara umum yang sering kali kita pahami, yang sering kali kita dengar, wakaf itu adalah wakaf tanah. Atau mungkin ada istilah lain yang dikenal dengan istilah 3M. Masjid, makam, madrasah. Ternyata wakaf bisa loh kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Contohnya wakaf sumur atau wakaf rumah sakit dan wakaf-wakaf lainnya yang intinya untuk kebaikan. Dan banyak nih di antara kita yang masih khawatir, aduh, kalau wakaf harus gede dong. Kalau wakaf harus besar dong. Ternyata tidak seperti itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf itu tidak harus besar. Dan mungkin teman-teman bingung nih, kemana harus menyalurkan wakaf. Teman-teman bisa wakaf tidak harus besar, dan teman-teman bisa menyalurkan wakaf melalui dompet du'afa, yang info lengkapnya bisa teman-teman dapatkan di link berikut ini. Semoga wakaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dipilih oleh Allah untuk menjadi pribadi yang mau, mampu, dan dimudahkan untuk berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata dari kakak buat konten hari ini. Istimewa. Bermanfaat. Amazing. Gue kaget tapi nggak apa-apa. Gue juga dapat ilmu banget nih dari dompet duafa tentang wakaf, tentang bagaimana cara wakaf dan sebagainya. Dan dengan konten ini gue menjadi ada terbesit di hati gue buat wakaf setelah ini. Minimal 100.000 deh, seperti itu. Jadi saya diterima di wakaf ini? Oh enggak. Dah. Jadi apa? Dia Oh.